Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kuliah tafsir ahkam. Nanti jam 12 kita lanjutkan Zoom, tetap Zoom, hadis ahkam. Hari ini kita akan bahas tentang seputar puasa Ramadan. Sekali lagi, hari ini kita akan membahas seputar puasa Ramadan. Jikalau Islam itu tegak atas 5 hal, sekali lagi, jikalau Islam itu tegak atas 5 hal, kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Dan saya ulang lagi bahwa Islam itu tegak atas 5 hal. Yang pertama adalah Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Namun dikuatkan dengan hadis bahwa dari 5 itu hanya 3 yang di situ mutlak. Sekali lagi, hanya 3 yang di situ mutlak harus tegak pada setiap orang Muslim mukmin. Sekali lagi, ada 3 hal yang harus tegak pada seorang Muslim mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua atau muda. Sekali lagi, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, adalah tetap tegak. Jika ditinggalkan, maka dia dinyatakan fahuwa kafirun. Maka dia dinyatakan sebagai orang yang ingkar, orang yang kafir, yang meninggalkan agama. Apa itu? Satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, puasa. Pertanyaannya, kenapa zakat tidak masuk? Kenapa haji tidak masuk? Karena zakat bagi muzaki yang telah memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Ada benda yang dizakatkan, ada nisab yang telah diperoleh. Jikalau dia tidak punya benda yang dizakatkan, ataupun punya benda yang dizakatkan, tapi tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban. Jikalau dia meninggalkan pun dia tidak apa-apa. Yang kedua adalah haji. Haji itu hanya bagi orang yang mampu. Mampu bukan hanya mampu membayar, tapi mampu secara fisik. Sehingga kata manis tato'a bagi yang mampu bukan hanya istitoah mampu membayarnya, tapi juga syaratnya juga istitoah kesehatannya. Ada orang kaya banget tapi lumpuh, maka dia tidak wajib. Kenapa? Karena fisik tidak, sekali lagi, fisik tidak terpenuhi. Nah, itulah yang kemudian, itulah yang kemudian 3 ini tetap tegak. Lah, pada hari ini kita akan membahas tentang seputar puasa Ramadan dari Al-Quran, surah apa? Dari Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 183, 184, dan 185. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca bareng-bareng, saya share ya. Saya share, kita baca bareng-bareng. Ya Iya, Kak. ayyuhalladzina amanu, saya ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini jelas sekali bahwa Allah memanggil orang-orang yang beriman. Sekali lagi,
Allah memanggil orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Sebagaimana kewajiban itu telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Nah, umat yang terdahulu. Silahkan apa yang saya sampaikan diteruskan. Siapa yang saya tugaskan kemarin? Halo? Siapa yang saya tugaskan kemarin untuk menyampaikan Bentar. terkait Novel. dengan puasa Novel, Ramadan? Pak. Menurut Silahkan. saya, Ya, Mas Novel ya? Atau Mas Reza? Pak, Ya silakan Mas Novel. Ya, silakan. Segera. pakai Halo. PPT ya Pak ya. Oh, langsung gitu aja, nggak usah pakai PPT. Kesuwen. PPT-nya cukup dilihat sendiri aja. Udah? Ya? Kalau nggak ada, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hmm. Gimana, Pak? Jadi jadi ayat ini tuh menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Jadi kita tuh ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Kita kita semua itu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana kita itu diwajibkan berpuasa itu seperti hanya kaum-kaum terdahulu yaitu kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Jadi kaum sebelum Nabi Muhammad itu sudah diajarkan untuk berpuasa. Akhirnya kita sebagai umat Nabi Muhammad itu dianjurkan berpuasa dikarenakan mengikuti jejak para kaum-kaum terdahulu. Kemudian puasa menurut bahasa yaitu as-shaumu lughat as-shaumu lughatan al-imsaku amma tanaza ilahi an-nafsu, yaitu puasa itu adalah menahan dari perkara yang bisa perkara yang bisa apa itu membalik-balikan nafsu. Jadi bisa menahan dari perkara yang kita itu membalik-balikan nafsu seperti menahan makan, menahan minum, menahan kita untuk melakukan perbuatan maksiat atau berbicara kotor. Jadi definisi puasa menurut bahasa itu umum. Jadi bisa menahan makan, menahan minum, menahan kita untuk berbuat maksiat atau menahan kita untuk berbicara kotor. Kemudian puasa menurut syariat yaitu menahan dari beberapa perkara yang membatalkan puasa selama dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi itu menurut istilahnya. Jadi itu menahan makan atau minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu menurut istilahnya. Kemudian Nabi Muhammad pernah bersabda yaitu fa'alaihi bisomi fa'inna soma lahu wajaun. Yaitu berpuasa, bahwa sesungguhnya kita itu berpuasa. Bahwa puasa itu adalah sebuah menahan nafsu. Jadi Nabi Muhammad itu bersabda, puasa itu adalah sebagai menahan nafsu amarah kita atau menahan nafsu kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian ayat selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 184 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayyamam ma'dudat.
faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa wa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyama ma'dudat maksudnya kita berpuasa itu pada beberapa hari yang sudah ditentukan atau waktu beberapa waktu yang sudah ditentukan seperti waktu berpuasa yaitu bulan Ramadan atau kita bisa melaksanakan puasa sunnah yaitu pada hari Asyura, hari Tasu'a atau pada 3 hari setiap 1 bulan. Itu maksudnya ayam ma'dudat yaitu puasa itu beberapa waktu yang sudah ditentukan, yaitu bisa berpuasa di bulan Ramadan atau berpuasa di hari Asyura, Tasu'a atau pada 3 hari 3 hari tengah pada 1 bulan tersebut yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Kemudian faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yaitu ini ada seorang yang berpuasa itu orangnya itu sakit atau orangnya itu keadaan safar yaitu musafir. Jadi ketika ada orang yang sakit, sakitnya itu sakit yang bisa membahayakan. Maksudnya kita itu tidak apa itu sakitnya itu yang bisa membahayakan. Jadi kita itu nanti bisa tidak berpuasa atau kita itu dalam perjalanan atau sedang musafir. Tentu kita itu pergi ke Jogja. Kita pergi ke Jogja karena ada tujuan baik atau tujuan seperti ziarah. Kita ziarah ke Jogja, ziarah ke makam dari Jawa Tengah yaitu makam Sunan Kudus atau Sunan Kalijogo, misal. Nah, itu pas berpuatan pada bulan Ramadan. Nah, jadi kita itu ti- tidak apa-apa kita itu tidak berpuasa karena kita itu dalam keadaan musafir. Faidatun min ayyamin ukhor. Faidatun min ayyamin ukhor. Kita itu faidatun min ayyamin ukhor. Maksudnya faidatun min ayyamin ukhor, misal kita itu berpu kita itu musafir. Kita itu musafir ke Jawa Tengah selama beberapa hari. Selama beberapa hari. Misal kita itu musafir selama 3 hari. Maka kita nanti tidak berpuasa selama 3 hari. Dan nanti setelah habis bulan Ramadan kita wajib untuk mengkodok 3 hari tersebut. Kita tidak berpuasa tadi. Wajib untuk mengkodok 3 hari. Itu maksudnya faidatun min ayamin ukhor. Kemudian wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Misal contoh orang yang berpuasa itu, misal orangnya itu orang yang tidak kuat, seperti contoh seorang nenek-nenek atau orang kakek-kakek, dia itu tidak kuat untuk berpuasa. Nah, maka nanti seorang kakek tersebut atau nenek-nenek yang maksudnya yuti kunau itu maksudnya itu kasusnya itu orang kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tidak kuat untuk berpuasa. Maka nanti fidyah itu untuk amu miskin membayar fidyah membayar
fidyah yang mana fidyah tersebut nanti diberikan kepada orang-orang miskin. Satu fidyah itu Berapa? Satu mut. satu mut ya Pak ya. Ya, satu Satu mut mut. Atau sekitar 6 on. Atau memberi makan satu orang miskin. Tapi ulama fikih kemudian dikiaskan memberikan bahan makanan pokok satu mut. Atau satu cawuan begitu. satu cawan. Satu cawan diberikan kepada satu orang miskin. Ya, setiap satu Jadi kali itu membayar fidyah. yang ditinggalkan. Ya, Ya, lanjut. jadi semisal ada kakek atau nenek dia itu tidak kuat berpuasa selama 1 bulan semisal tentu. Berarti dia itu wajib membayar fidyah kepada 30 orang miskin. Karena itu meninggalkan apa itu tidak berpuasa selama 30 hari. Jadi hitungannya tidak berpuasa 1 hari ya memberi makan kepada orang ya satu orang. Faman faman tatawa khairan wa khairullah fantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang barang siapa yang dia itu melerakan untuk berbuat baik, maksudnya berbuat baik itu jadi ini kasusnya yang kakek atau nenek tersebut. Jadi dia itu ada pilihan. Pilihannya itu apakah dia itu berpuasa atau membayar fidyah. Jadi faman tato iron fawa khairullah. Jadi dia itu diberi kasih pilihan apakah dia itu mau membayar fidyah atau berpuasa. Wa antasumu khairul lakum antasumu. Jadi lebih baiknya seorang kakek atau nenek tersebut untuk melaksanakan puasa. Tapi semisal dia tidak kuat untuk berpuasa, memang tidak kuat ya tidak apa-apa dengan membayar fidyah tersebut. Kemudian selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbiru wa ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita itu berpuasa di bulan kita itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan yang mana bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Furqan atau Al-Huda atau nama lainnya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu diturunkan Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ya, pada malam 17 Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Dan juga kita itu di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi ini ada seseorang menyaksikan, maksudnya menyaksikan itu dia itu tidak 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 keadaan berpergian. Faman syahida itu faman hadoro fil baiti. Faman hadoro fi syahri walam yakun musafiran fal yasum fihi. Jadi orangnya 1 bulan dia itu tidak pergi kemana-mana. Dia itu cuma duduk di rumah. Dan dia itu tidak keadaan musafir. Jadi selama 1 bulan dia itu tidak
ada keinginan untuk berpergian, nah, jadi dia itu diwajibkan untuk berpuasa. Fal yasum, maka dia itu wajib untuk berpuasa. Karena dia itu dalam bukan bukan seorang musafir, melainkan dia itu orang yang hadir tidak dalam keadaan musafir. Pamang kana maridun au ala safarin fa'idatun min ayam ukhra. Jadi kasusnya sama kayak seperti surat atau ayat 184, yaitu ya orang yang sakit. Sakitnya itu yang bisa membahayakan, yang mana kita itu untuk tidak berpuasa, atau seseorang yang keadaan musafir, musafir yang mana musafirnya itu dengan tujuan baik. Semisal ada seseorang itu musafir tapi dia itu dalam keadaan tujuan maksiat. Jadi ada orang dia itu musafir punya tujuan maksiat, maka nanti dia itu tidak dianjurkan untuk membatalkan puasa, malah diwajibkan puasa karena memang tujuannya itu bukan tidak baik, tujuannya maksiat. Jadi dia itu tidak ada sebuah keruksuan atau keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridul usra wa yadukmila iddata wa yadukabira wa ala ma hadakum allakum tashkurun. Jadi Allah itu menghendaki kepada kalian semua itu yusra, yaitu sebuah perkara yang mudah. Jadi misal orang musafir kan dia itu kan mesti kan panas-panas, panas-panas, mesti kan haus. Akhirnya kita itu diberi ruksa oleh Allah untuk tidak berpuasa. Tapi kalau memang kita itu berpegangnya dengan tujuan baik seperti tujuan ziarah, berbeda lagi kalau kita itu musafir tujuannya untuk maksiat, maka ya tidak ada ruksa sama sekali. Karena memang dia itu punya tujuan maksiat, tujuan jelek. Jadi dia itu wajib untuk tetap berpuasa, tidak boleh membatalkan puasa. Walituk mila iddata walituk kabira wa la mahadakum allakum tashkurun. Sempurnakan sebuah hitungan. Jadi misal satu bulan itu kan ada yang hitungannya itu 30 hari atau 29 hari. Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa apabila kalian semua itu melihat hilal, apabila kalian semua itu melihat hilal, maka berpuasalah. Jadi semisal kita itu sudah melihat hilal, semisal pada tanggal, misal pada tanggal 30 Syakban, 30 Syakban sebelum 1 Ramadan, kita itu melihat ada sebuah hilal, hilal kecil. Kita sudah melihat hilal. Berarti kalau kita sudah melihat tanda hilal, berarti tandanya besok kita diwajibkan untuk berpuasa. Semisal kita tidak melihat hilal, tidak melihat hilal karena hujan atau mendung, maka nanti kita itu untuk menyempurnakan 30 hari. Jadi bisa kita itu melihat hilal itu bisa kita lihat dari 29 Syakban atau 30 Syakban. Semisal kita lihat di tanggal 29 Syakban, itu masih belum kelihatan hilal, masih mendung, hujan, tidak terlihat hilal sama sekali, maka nanti kita sempurnakan menjadi 30 hari. Kemudian besoknya kita berpuasa. Itu maksudnya. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan temannya, silakan ada yang nanggapi, Mas Reza, Mbak Jihan, Mbak Aza, atau Mbak Ismi, silakan ditanggapi yang disampaikan itu. Silakan dikritisi.
Halo? Halo? Udah, silakan ditanggapi. Halo? Halo, Bentar Pak, silakan masih mikir. ditanggapi. Ya, silakan ditanggapi. Atau mungkin Halo? saya yang bertanya Pak kepada anak-anak. Ya, ya silakan tanyakan ke yang lain. Halo? Silakan. Oke, baik. Saya teruskan. Saya teruskan ya. Eh Terkait dengan masalah puasa, sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 ini. Sekali lagi di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 ini sangat tegas, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar. Ayyaman ma'dudat di dalam tafsir Al-Qurtubi, ayyaman ma'dudat adalah ayyama maf'ulun bi kutiba adalah maf'ul bih dengan diwajibkan. Jadi ini maf'ul bih dari ayat sebelumnya. Kutiba alaikumusyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikum musyamu, jadi maf'ul bihnya maf, maf'ul sani, maf'ul yang kedua dari kutiba. Ayyamam ma'dudat, sehingga dinasabkan ala dzarfin li kutiba. Ai kutiba alaikum, diwajibkan kepadamu asyam puasa fi ayam, di dalam beberapa hari. Wal ayam ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Apa hari yang ditentukan? Adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wahada yadullu ala hilafin, dan ini menunjukkan ada perbedaan maruya an Mu'az, dari apa yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Kemudian famangka namingkum maridun au ala safarin, faman, maka barang siapa kana yang ada minkum di antara kamu semua, maridun itu sakit, au ala safarin atau sedang bepergian, faidatun, maka wajib mengkodoknya. Sekali lagi, wajib menjalankannya, wajib melakukannya untuk berpuasa min ayyamin ukhar, min ayyamin dari hari al au ukhara yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang yutiqunahu, yang merasa berat untuk menjalankan, fidyatun, maka wajib membayar fidyah dengan apa? To'amun, memberikan makan miskin, orang miskin. Berarti setiap hari yang ditinggalkan wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Dan perlu diingat, faman tatawwa'a, dan barang siapa tetap mampu menjalankan puasa, khairan, adalah lebih baik. Fahuwa khairun, dan itulah baik lahu baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan jikalau kamu berpuasa khairul lakum, lebih baik buat kamu, in kuntum ta'lamun, jikalau kamu memahami hikmah dari puasa itu, manfaat dari puasa itu. Kata faman kana minkum maridan au ala safarin, fihi, ini di dalam tafsir Al-Qurtubi ada 16 masalah yang muncul.
dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah kata maridon. Kata maridon. Kata maridon itu lil marid bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit itu halatan ada dua hal. Ihdahuma salah satu dari dua hal sakit itu Allah yuti qassawma bihalin. Jikalau tidak mampu menjalankan puasa dengan satu perbuatan. Sekali lagi, bagi orang yang memang betul-betul tidak mampu untuk berpuasa dengan satu upaya, maka fa'alaihil fitru wajiban. Maka atas orang itu berbuka itu adalah wajib. Pertanyaannya, orang yang di bulan Ramadan kemudian dia wajib makan, wajib berbuka, yang bagaimana? Maka tentu jikalau itu dipakai walaupun itu bulan Ramadan di siang hari dan kemudian dia memaksa untuk tetap berpuasa, misalkan dia meninggal dunia atau hancur tubuhnya, maka wajib dia makan. Jikalau dia tidak makan dia mati, maka berbuka itu adalah wajib. Wasani yang kedua ayyaqdira alaihi dia mampu untuk berpuasa bidorori dengan kesempitan wa masyaqqah dan kesulitan. Dia tetap puasa tapi terasa berat. Jikalau dia tetap berpuasa tidak sampai hilang nyawa, tapi hanya merasa berat. Merasa berat, payah banget, maka di sini di dalam tafsir Al-Qurtubi ini disebutkan fahadza yustahabbu lahul fitru wala yasumu illa jahilun. Wahadza yustahabbu maka itu disunahkan alai al-fitru untuk berbuka. Berbuka itu sunnah berarti jikalau dikerjakan dapat pahala, jikalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Wala yasumu dan tidak puasa illa jahilun kecuali orang jahil. Lah, ini di dalamnya Al-Qurtubi mengutip yang disampaikan oleh Ibnu Sirin. Kalau Ibnu Sirin, mata hasolal insan fi halin yastahiqu biha ismal marad sohal fitru. Saat seseorang ketika dia dalam posisi sakit, maka sah jikalau dia berbuka. Tidak berdosa jikalau dia berbuka. Tapi tetap fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tetap wajib menjalankannya untuk mengganti hari-hari yang ketika dia tidak berpuasa itu di luar bulan Ramadan. Kemudian kiasan alal musafir li'illatis safar, kias bagi orang yang bepergian karena sebab dia bepergian. Wa illam tad'u ilal fitri dan dia tidak menghendaki untuk berbuka darurah dengan terpaksa, maka itu adalah mustahabun. Sekali lagi, itu adalah mustahabun. Kemudian dakhaltu ala Muhammad bin Sirin fi Ramadan wa huwa yakul. Dan ini Ibnu Tamam Al-Atarid satu ketika di bulan Ramadan dia mendapatkan Ibnu Sirin ini makan dan saat Ibnu Sirin itu selesai makan dia berkata innahu waji'at usbu'i hadih, sesungguhnya jariku ini telah selesai untuk mengambil makanan dan makan. Lah, inilah yang kemudian terkait dengan ini masih dalam tafsir Al-Qurtubi kalau jumhur minal ulama, sebagian besar dari ulama
berpendapat idza kana bi maradun yu'limuhu wa yu'dhihi au yakhafu tamatiyatu au yakhafu tazayyuda sohal fitru. Jikalau orang yang sakit itu bertambah berat sakitnya, bertambah lemah kondisi fisiknya, atau takut manakala semakin parah, atau takut bertambah-tambah sakitnya, maka sah baginya untuk berbuka. Sekali lagi, sah baginya untuk berbuka. Dan Ibnu Atiyah berpendapat, wahada madhab huda ki ashabul malik. Dan ini dipakai dari mazhab atau pengikut dari mazhab Malik. Kemudian lafat dari Imam Malik fawwal maradul ladzi yashukku ala mar'i. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang betul-betul berat banget bagi seseorang. Waya balughu bihi dan sampai pada titik nadir atas kesakitannya itu. Maka ketika orang yang sakit demikian, maka dia tidak berdosa manakala dia berbuka karena dia dalam posisi maridon atau sakit. Kemudian dalam pendapat yang lain syiddatul marodi adalah parahnya sakit wazai wazayadati fih dan bertambah-tambah sakitnya wal masyaqqatu fatihah dan berat betul rasa sakitnya. Ya, kata sakit ini memang ada dua. Dari sini dapat diambil kesimpulan jikalau sakitnya menimbulkan madorot sampai hilangnya nyawa, wajib baginya untuk berbuka di siang hari itu. Wajib baginya untuk tidak berpuasa. Jikalau ternyata dia tetap mampu sampai maghrib, tapi betul-betul berat, maka sunnah dia berbuka. Sekali lagi sunnah dia berbuka. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan. Saya persilahkan. Halo? Saya, Pak. Ya silakan. Eh, Begini, Pak. Kalau seumpama, kalau seumpama kita punya hutang puasa Mm-mm. Ramadan di tahun lalu. Nah, kita gimana ya? Bentar, bentar. Itu, Pak, apa konsekuensi hukum jika kita mungkin ya tanpa adanya udzur syar'i Hmm. menunda mengkodok puasa Ramadan tahun sebelumnya sampai masuk Hmm. bulan Ramadan berikutnya. Itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya jelas berdosa. Sekali lagi, jikalau dia tidak ada uzur sama sekali yang menghalangi dia untuk tidak berpuasa, maka konsekuensinya dia berdosa. Karena perbuatan puasa itu tetap melekat, dasarnya apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib baginya untuk menjalankan di hari-hari yang lain. Maksudnya selain Ramadan. Maka bisa dijalankan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab sampai Sya'ban. Jangan sampai keburu masuk Ramadan lagi. Jikalau ternyata menembus sampai Ramadan, maka dia berdosa. Bahkan jikalau ada orang yang dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada halangan apapun yang menyebabkan dia tidak berpuasa, jikalau kemudian dia meninggalnya pun
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, wa huwa kafirun. Dia dapat dinyatakan meninggal kafir. Makanya jangan remehkan apa yang menjadi kewajiban. Tapi tidak demikian bahwa Allah yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kita. Namun Allah juga tidak menghendaki kesulitan. Itu sebagaimana ditegaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan buat apa yang kita lakukan begitu. Karena itu, jikalau ada kesempatan, kalau pilihan ya, manfaatkan puasa Senin Kamis itu toh dari 365 hari kan ada 335. 335 masa tidak bisa menyisihkan hari-hari kalau perempuan itu kalau berhalangannya sampai berapa hari rata-rata Mbak Azza ini. Kalau halangan untuk puasa menstruasinya rata-rata berapa hari? Halo? Rata-rata berapa hari? 1 minggu, 2 hari. 1 minggu? 1 minggu sampai satu 2 hari. minggu? Hah? Apa sih, Pak? Itu tak pas Ramadan, Pak. Ya, Oh, ya. iya, Pokoknya, ya. iya, Ukuran orang beda-beda ya. Tapi biasanya. Ya, beda-beda, Pak. taruhlah ukuran orang menstruasi kan sedikitnya 1 hari sebanyak-banyaknya 15 hari kan? Kalau butuh 15 hari ngepot gitu ya. Ya punya hutang ya 15 hari, masa menyisihkan 15 hari. Kalau ambil Senin aja masih ada berapa Senin? 53 Senin. Kamis ada berapa? 53 Kamis. Berarti ada 106 hari dimasukkan di hari Senin Kamis. Belum tengah bulan. Tengah bulan itu 3 hari. 3 hari itu berarti kali 12 ada 36 hari. Belum 3 hari terakhir. 3 hari terakhir di setiap ini ada 36 hari. Masih luas banget kesempatan untuk berpuasa itu. Jikalau kemudian ternyata betul-betul mepet banget, maka yang diutamakan mengkodoi dulu daripada puasa sunnah yang lain. Tuh ya. Sekarang kita lanjutkan untuk ini ya. Yang kedua, au ala safarin. Sekali lagi, au ala safarin. Au ala safarin ikhtalafal ulama. Para ulama ini berbeda pendapat fis safari berkaitan dengan ukuran safar atau bepergian. Alladzi yajuzu fil fitru yang membolehkan seseorang itu berbuka wal qasru dan meringkas sholat. Jadi para ulama itu berbeda pendapat berkaitan dengan ukuran seseorang bepergian yang dengan bepergian itu dia harus mengkodok sholat, mengkodok puasa dan meringkas sholatnya. Ba'da ijma'ihim ala safarito. Ba'da ijma'ihim sesudah kesepakatan para ulama itu ala safari atas bepergian alladzi yajuzu fihil fitru yang membolehkan dia berbuka dan mengkosor sholat. Ba'da ijtima'ihim ala safari kesepakatan bepergian untuk ketaatan seperti kal haji wal jihad seperti berhaji dan berjihad. Kalau bepergiannya ini untuk ketaatan seperti berangkat haji atau berangkat berperang membela agama, maka di situ boleh berbuka dan boleh mengkosor sholatnya. Wayat tasilu bihada ini dan melekat dengan haji dan jihad ini termasuk safaru silaturahim, bepergian untuk silaturahim, walotob watolabil ma'asyil darurah
wa talabil ma'asyi, mencari nafkah al-daruri yang sangat mendesak. Jadi kalau dia tidak bekerja, maka keluarganya tidak makan. Mau tidak mau dia harus bekerja. Mau tidak mau dia harus bekerja. Maka dia boleh misalkan ah, kuli batu. Kuli batu. Kalau dia kuli batu, kalau dia tidak bekerja, dia tidak dapat uang. Kalau dia tidak dapat uang, tidak dapat menafkahi keluarganya. Karena begitu beratnya seharian dia mengangkat batu, mengangkat pasir, mengangkat semen, mengangkat udean semen, batu, dan pasir itu, sehingga kepayahannya luar biasa, maka ini pun yustahabbu alal fitri. Maka disunahkan boleh berbuka. Sekali lagi, disunahkan boleh berbuka. Berbuka apa? Disunahkan boleh berbuka puasa. Kemudian wa ammas safarut tijarati wal mubahat, adapun bepergian karena berdagang dan bepergian yang mubah, famukhtalafun fihi bil man'i wal ijazah. Ini berbeda pendapat antara ulama itu antara tahan dulu bepergian untuk berdagang dan tuntaskan puasanya. Sekali lagi, ada perbedaan antara mencegah dan membolehkan. Adapun pendapat bil jawazi, pendapat bil jawazi arjah, pendapat yang membolehkan berdagang dan bepergian karena berdagang itu lebih lebih kuat. Sekali lagi, yang membolehkan orang puasa berdagang itu boleh. Sekali lagi, orang berpuasa kemudian berangkat berdagang itu boleh. Itu pendapat yang lebih kuat. Adapun wa amma safarul asi, adapun bepergian karena maksiat, fayukhtalafu fihi bil jawazi wal man'i. Para ulama berbeda pendapat antara boleh dan melarangnya. Tapi pendapat yang melarang itu lebih kuat. Bepergian karena maksiat, maka di dalamnya dia tetap berkewajiban untuk menjalankan puasa. Tidak ada rukhsah bagi orang yang bepergian untuk maksiat. Orang rekreasi, lihat sumur di Bali, lihat sumur di Bali, eh, itu adalah berangkat untuk maksiat. Wong di rumah sudah ada tidak perlu ke Bali lihat sumur. Lantas bagaimana kalau lihat jamur? Janda muda usia remaja. Bagaimana kalau lihat jamur? Janda muda usia remaja. Ya kalau hanya lihat tidak bersahwat tidak apa-apa. Tapi kalau sampai Boleh. bersahwat mengingat yang tidak-tidak ya ya bisa itu tidak boleh. Bisa merusak puasanya. Kiranya ini ya. Adzan sudah mengumandang, kita sudahi kuliah kita, nanti kita sambung lagi di jam 12. Masuk lagi di jam 12 ya. Selamat menjalankan Ya, Pak. ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah ridho. Mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insan lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati Wa amin wa tawasaw salihati bil wa haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma sabar. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sholat dulu ya. Ya, Nanti balik Pak. lagi jam berapa? Di Mas, Mbak? 11, Jam 12. 12 ya. Jam 12 tak buatkan linknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam.